Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya para calon ilmuwan masa depan? Alhamdulillah. Oke, Ibu hari ini sangat senang sekali karena bisa kembali berkumpul, bisa kembali bertemu dengan kalian. Siapa yang merasa bahwa kalian adalah calon ahli kimia di masa depan? Angkat tangan. Oke, baik, kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah dengan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya tidak tegang karena tadi Ibu tahu kalian habis ulangan kan ya, kayaknya mukanya tegang-tegang. Kita tepuk tangan bersama-sama. Ya. Tepuk tangan kita lakukan di awal karena kita yakin bahwa kalian hari ini akan menjadi siswa yang sangat luar biasa dengan pembelajaran hari ini. Baik, tidak lupa kita sampaikan puji syukur karena hari ini agenda kita adalah demonstrasi. Demonstrasi apa? Tapi sebelum Ibu melakukan demonstrasi, Ibu mau kasih ilustrasi sebentar. Kalian tahu rumah Ibu di mana? Oke, rumah Ibu ceritanya jauh dari sini. Ibu tadi ke sini pakai motor. Nah, di motor Ibu menempuh perjalanan. Perjalanan pertama lancar perjalanan karena di situ mobil dan motor sangat jarang. Kemudian Ibu tidak menyenggol mobil siapapun, tidak menyenggol motor siapapun, saking lancarnya jalanan. Karena mobil dan motor yang ada di jalan raya pada saat itu sangat sedikit. Tapi tahukah kalian saat Ibu melewati flyover apa yang terjadi? Dana yang orang Ciputat macet banget. Kalau macet berarti padat. Nah, jadi Ibu hampir saja menabrak mobil yang ada di depan Ibu. Bahkan ada juga motor dan mobil yang saling menyerempet saking padatnya jalanan pada hari itu. Nah, kira-kira dengan ilustrasi tadi yang sudah Ibu sampaikan dikaitkan dengan pelajaran minggu lalu tentang laju reaksi, apa yang bisa kalian kaitkan? Apa coba kalau kita kaitkan dengan laju reaksi? Oke, kita umpamakan bahwa si mobil itu adalah zat-zat yang bereaksi, ya. Zat yang bereaksi. Kemudian jalan raya itu sebagai jalan raya juga sebagai ininya ya, medianya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita akan saksikan dulu demonstrasi yang akan kita lakukan bersama-sama. Oke. Di sini Ibu setelah menyediakan alat dan bahan, yang pertama ada larutan HCl. Tapi larutan HCl-nya ini terkandung dalam zat yang bernama Fixal. Kalian tahu Fixal itu apa? Warnanya biru. Cuma dua doang, dia satu doang ya. Jadi dia mengandung HCl sebanyak 14% ya. Kemudian di sini ada serbuk yang putih-putih, yaitu batu pewalam. Atau rumus kimianya apa? Ada yang tahu? CaCO3. Nah, kita akan mengetahui sejauh mana konsentrasi akan mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya kita gambarkan dulu. Yang dimaksud dengan reaksi itu ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan gas, kemudian ada endapan, kemudian ada lagi perubahan warna, dan yang terakhir ada perubahan suhu. Sekarang, oke, baik. Sekarang kita saksikan kira-kira yang terjadi pada reaksi hari ini apa? Reaksi yang seperti apa? Apakah endapan atau perubahan atau apa? Sebelumnya Ibu minta bantuan satu orang. Anis, boleh minta bantuannya? Ya, jadi di sini ada dua larutan yang larutannya sama. Kira-kira apa yang membedakan larutan?
Coba warnanya yang satu bagaimana, Anis? Baik. Mau yang mana dulu yang direaksikan? Apakah yang ini atau yang ini? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan berarti yang ini ya. Silahkan di sini Ibu sudah pasang stopwatch. Nanti ketika Ibu masukkan CaCO3 ke dalamnya, jadi tolong nyalakan juga stopwatchnya. Satu, dua, nanti kalian perhatikan ya, karena reaksinya berlangsung sangat cepat. 1, 2, 3. Ini kira-kira apa yang terjadi, menghasilkan apa dia? Kalau seperti ini, biasa yang ada itu terjadi karena ada apa? Nah, di sini sudah Ibu kasih label ininya, tabung reaksinya. Jadi kita akan mencari tahu benda ini akan mencapai label ketika waktunya berapa. Oke, ini sudah mau, ketika dia sudah mencapai label langsung matikan. Sudah. Baik. Berapa? 40. Silakan di 45 lewat 81 detik. 45 lewat 81 detik. Silakan ditulis dulu ya di lembar pengamatannya. Kemudian yang kedua, ya, kita akan reaksikan yang kedua. Udah nih 2 nih 2. Ini ya. Berapa? 4 menit 9 detik. 4 detik. 4 detik. Masih 12 giga. Oke, ini sampai meluber seperti ini. Ya, baik, terima kasih Anis. Sudah dicatat anak-anak hasil pengamatannya? Sekarang coba perhatikan baik-baik ke sini. Oke. Tadi reaksi yang terjadi adalah apa kira-kira di antara keempat ini? Gas. Adanya gas. Adanya gas. Seperti yang kita jadi mobil reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah salah satunya adalah faktor konsentrasi. Kemudian ada lagi permukaan. Yang ketiga ada lagi nanti suhu. Kemudian yang keempat katalis. Nah, kalau tadi Ibu yang tadi Anis sebutkan kata kuncinya tadi. Yang satu pekat, yang satu encer. Yang pekat tadi yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, yang percobaan kedua. Yang encer yang sebelah kanan, yang percobaan pertama. Kira-kira kalau pekat dan encer itu masuk ke faktor yang mana ya? Konsentrasi. Konsentrasi ada yang pekat, ada yang encer. Berarti kita masuk ke konsep yang konsentrasi. Nah, kalau kita lihat tadi reaksinya ada larutan HCl. Larutan HCl itu hasilnya aktif, aqueous, kemudian ditambah tadi batu koala yaitu CaCO3. Bentuknya apa? Padat, maka dia hasilnya solid. Solid itu bahasa Inggris dari padat, jadi S simbolnya. Kemudian menghasilkan larutannya itu disebut CaCl2 ditambah H2O, kemudian ditambah lagi gas apa kira-kira yang terbentuk? CO2.
lebih banyak dihasilkan oleh yang konsentrasinya berapa? Konsentrasinya pekat. Ya. Tadi waktunya berapa? 4 detik. 4,9 second. Kemudian yang konsentrasinya encer 41,81. Nah, ini ternyata waktu yang jadi yang pekat 4,9 second saja untuk mencapai batas putih yang tadi ditempel. Sementara yang konsentrasinya encer 45,81. Kira-kira apa yang terjadi di kedua lapisan tersebut? Ada yang mau berpendapat dulu? Kecepatan bereaksinya beda. Kecepatannya beda. Kecepatannya ini cepat banget, yang ini lama banget. Bedanya berapa digit ya? Yang ini 4, yang ini 45. Nah, kira-kira kecepatannya beda karena faktor ini ya, faktor konsentrasinya. Yang pekat membuat waktunya itu cepat bereaksi, tapi yang encer waktunya lebih lama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, dikaitkan lagi dengan apa yang tadi Ibu sampaikan di awal. Jadi semakin banyak konsentrasi, kalau misalnya kita ibaratkan ini adalah tabung reaksinya ya, di dalamnya kalau kita kalau misalkan kita gambarkan yang pekat itu kira-kira inilah ya, padat ya reaksinya. Di sini banyak sekali nih. Ini partikel-partikelnya. Kalau digambarkan tadi di jalan raya flyover, ini adalah mobil-mobilnya. Mobilnya banyak sekali. Nah, mobilnya banyak. Sementara yang encer itu lancar tadi jalan rayanya. Dia segini aja. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian di sini sama di sini, yang lebih cepat bertabrakan yang mana? Yang rame. Yang ini apa ini? Yang rame. Yang rame itu berarti dia pekat. Nah, jadi tadi ketika dia dimasukkan, direaksikan, maka akan terjadi tumpukan. Tumpukannya itu akan berlangsung lebih cepat ketika konsentrasinya lebih pekat, ketika partikel-partikel yang ada di dalamnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi seperti tadi Ibu ketika ada di flyover itu banyak sekali mobilnya, makanya ada yang sampai tabrakan, ada yang sampai senggolan. Nah, tabrakan dan senggolan itu tuh sama dengan reaksi yang terjadi di demonstrasi yang tadi Ibu telah perlihatkan. Sementara ketika dia encer, maka dia akan lancar saja perjalanannya. Reaksinya tidak akan bertumbukan pertumbukannya tidak akan sebanyak yang tadi pertama. Nah, seperti itu. Jadi terakhir kesimpulannya, kalau misalnya kita buat grafiknya, di sini misalkan 7, di sini 14. Jadi HCl yang pertama itu 14%, HCl yang kedua yang encer itu 7%. Jadi waktunya misalkan 5, 10, di sini misalkan 40. Jadi yang 7 itu 40 sekitar 40. Kemudian kalau yang 14 sekitar segini di sini nih. Bisa diambil kesimpulannya seperti apa? Semakin dia banyak konsentrasinya, maka semakin cepat waktunya, ya. Semakin banyak konsentrasinya, semakin cepat waktu yang dibutuhkan. Tapi semakin dia sedikit konsentrasinya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Seperti itu. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami apa yang kita pelajari hari ini? Baik, kalau misalkan sudah bisa dipahami, Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tepuk tangan kembali untuk kita semua. Karena kalian bisa interaktif ketika belajar tadi, semoga terus dijaga semangatnya sampai nanti kita ujian nasional ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.